Semua pekerja. Oke. Dan yang kedua, tidak ada yang jadi PNS ataupun yang bekerja di pemerintahan. Hidupi 2 anak tuh cuma 1,5 juta. Aku juga jualan makanan, bakso bakar segala macam. Itu kan waktu SMK itu aku digunakan dari pagi sampai malam. Tidurku cuma 2 jam sehari. Aku kan dulu pas sekolah itu bahkan sampai udah mau dikeluarin dari sekolah. Mobil motor 1000 unit. Iya, berarti tandai kan kenaikannya. Selamat malam. Kembali lagi di podcast 1 dari obrolan jadi sesuatu. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, anak muda, seorang entrepreneur yang hari ini dia sudah memiliki usaha yang sangat menjamur nih dengan Mas Kalbu. Waduh. Selamat datang Mas Kalbu. Siap, selamat datang. Salam kenal juga. Gue panggilnya Mas atau Bro aja? Bro aja. Bro aja santai ya? Biar lebih nyantai dan friendly lah ya. Oke. Aku juga Gen Z kan kebetulan. Oh Gen Z ya? Gen Z aku. Waduh, Gen Z. jarang loh orang mau ngaku Gen Z coy. Oh gitu ya? Iya. Kenapa emang? Ya mungkin lah gitu. Mas Kalbu, Siap. asli Jakarta? Aku asli Jakarta. Cuman Oke. keluarga itu ada yang dari Jawa, ada yang dari Banten juga. Tapi aku lahir di Jakarta. Jakarta. Dari lahir, SD, SMP, sekolah. SD, SMP, Sampai SMK, kuliah? Sampai kuliah juga di Jakarta juga. Jakarta juga. Jadi nggak pernah keluar lah. dari Jakarta mana? Jakarta Timur. Jawa Timur. Jakarta Timur, di Wah, Matraman. BKT. Iya, dekat-dekat situ lah. Dekat-dekat situ ya? Iya. BKT ya, Yang anak BKT wilayah lah. barbar lah pokoknya. Sekitaran Barbar. situ lah. Siap. Mas Kalbu, Hmm. boleh ceritain nggak sedikit latar belakang Oke. Mas Kalbu? Biar para viewer kita atau penonton kita nih tahu Mas Kalbu nih Siap. berasal dari mana? Oke, Seperti itu. siap. Oke, sebelumnya perkenalkan, namaku Muhammad Kolbu Almarifah. Kebetulan aku sekarang masih usia 23 tahun, jadi masih Gen Z. Dan baru bulan ini lulus kuliah juga. Kelahiran 2023. Kelahiran 2003. Jadi masih 23 tahun nih, baru lulus kuliah juga. Dan alhamdulillah aku diamanahi Allah sekarang untuk handle perusahaanku sendiri, yaitu adalah Transgo Rental. Transgo Rental. Yes. Jadi dan aku sekarang ya kurang lebih handle ada di bidang kendaraan, ada di bidang penyewaan elektronik juga, dan juga hal-hal lain lah. Dan juga kita ada beberapa kerjasama juga dengan Gojek, Grab, dan lain-lain. Oke. Ya kurang lebih itulah yang kita handle sekarang. Perusahaan rental. Biasanya kalau perusahaan rental nih biasanya apalagi umur muda-muda gini ya, biasanya melanjutkan bisnis orang tua. Orang tua pengusaha rental. Uniknya, mungkin kalau aku boleh cerita ya, aku sendiri terlahir ya bisa dibilang sangat jauh dari privilege lah mas. Sangat jauh. Kenapa aku bilang kayak gitu? Satu, keluarga besarku itu nggak ada yang punya usaha. Gak ada yang punya usaha. Pengusaha tuh nggak ada. Satu pun. Keluarga besar loh nih. Keluarga besar. Semua pekerja. Semua pekerja. Oke. Dan yang kedua, tidak ada yang jadi PNS ataupun yang bekerja di pemerintahan. Jadi istilahnya aku nggak punya backing, nggak punya modal dan lain-lain. Dan kebetulan mamaku itu cleaning service pekerjaannya, dan bapakku dulu sebelum meninggal itu kerjanya tukang parkir. Dan ya jadi intinya aku dulu sekolah bisa dengan keterbatasan gaji, makanya aku waktu itu dulu masuk dapat KJP waktu itu di sekolah. Kartu Jakarta Pintar. Iya, itu memang khusus anak-anak miskin. Pasti dapat itu. Jadi bukan kartu Jakarta Pintar berarti aku pintar nih. Tapi itu khusus anak-anak miskin yang memang berkekurangan penghasilan gitu loh. Jadi kalau dibilang apakah aku dari privilege, ya dari latar belakang itu aja udah sangat-sangat kelihatan lah. Even keluarga besarku itu nggak punya mobil satupun. Nggak punya mobil satupun. But now ya aku ngehandle bisnis yang berada di bidang mobil gitu loh. Oke. Gitu. Jadi ya bisa dibilang keluarga jauh lah dari kata privilege. Oke. Ibu cleaning service. Yes. Sebenarnya dulu kalau pas aku SMP jadi sales matahari sih. Oh, sales matahari. Iya, yang dulu gajinya lebih miris lagi. Menghidupi 2 anak tuh cuman 1,5 juta. Mas kamu paling besar? Apa? Paling besar? Aku anak pertama. Anak Anak pertama. Adekku masih SMK sekarang. SMK. Mm-mm. Terus orang tua bekerja yang mungkin jam kerjanya pun tidak teratur ya, by shift. Yes, kayak betul. di parking. Betul.
apa yang membuat biasanya ya, maaf, bukan biasanya, ya yang sering saya lihat itu orang tua ya pasti kan Mas Kolbu jarang dikontrol ya. Yeah. Pastinya jarang dikontrol sama orang tua. Yang membuat anak itu sering nongkrong, nongkrong. Apa yang memotivasi Mas Kolbu untuk mau belajar? Oke. Walaupun kita dapat fasilitas dari negara bentuknya KJP, apa yang buat Mas Kolbu mau sekolah? Biasanya kan ya tanpa kontrol orang tua, orang tua tidak ada, lingkungan lagi yang mempengaruhi. Pastinya nongkrong, cabut. Apa yang buat Mas Kolbu itu gua harus sekolah? Oke. Apa yang latar belakangnya? Jadi memang kalau misalnya aku juga ngelihat ke belakang, flashback ke belakang tuh aku juga bingung ya, karena keluarga besarku nggak ada yang ngajarinku mindset bisnis. Dari dulu aku selalu didorong untuk kuliah yang benar, setelah lulus kuliah jadi pegawai negeri. Dulu tuh aku didorongnya seperti itu. Ya mungkin pemikiran boomers lah ya. Seperti itulah, template lah. Terus juga setelah dari sana kerja enak ya, pokoknya sampai masa tua pensiun udah sampai di sana. Nah, tapi jiwa wirausaha aku tuh mulai muncul karena waktu itu sebenarnya waktu di SMP Mas. Ini makanya agak-agak unik nih, jiwa wirausaha aku tuh keluar tuh ketika aku pas dulu SMP, aku nggak sengaja ke perpustakaan sebenarnya untuk tidur di sekolah sebenarnya. Jadi aku males, waktu itu lagi males banget belajar kan. Akhirnya aku di perpustakaan cabut lah istilahnya. Aku cabut, tapi waktu itu aku nggak ngantuk nih. Emang konsepnya mau cabut aja dari kelas aja gitu loh. Nah, waktu itu aku nggak sengaja nemu bukunya Bill Gates. Waktu itu Bill Gates masih jadi orang terkaya nomor 1 di dunia. Aku nggak tahu Bill Gates waktu itu. Akhirnya aku baca-baca aja tuh. Dia dalam bangun Microsoft, dia sama neneknya, terus dia ketemu Paul Allen. Aku tuh inget banget setiap cerita dan halaman-halaman yang aku baca tuh. Di situ aku jadi tertrigger. Wih, kayaknya membuat suatu hal yang bisa mengubah kehidupan banyak orang, itu kayak mulia banget deh. Nah, di SMP tuh aku mulai tertarik dan baru tahu yang namanya entrepreneur. Karena dari kecil aku nggak ada yang ngajarin usaha. Nggak ada yang ngajarin bahwa kamu harus usaha, kamu harus jadi entrepreneur, itu sama sekali mindset itu nggak ditanemin gitu. Nah, mulai dari situ lah di SMP akhirnya aku waktu itu, karena waktu itu YouTube baru naik juga, akhirnya barulah aku mulai cari-cari searching. Dan akhirnya waktu itu aku dulu buka kayak blogspot gitu, buka WordPress, bikin-bikin artikel. Jadi karena waktu itu aku dulu sering main game juga, jadi aku udah agak sering-sering ngotak-ngatik di website dan lain-lain lah. Jadi akhirnya disitulah aku akhirnya explore lebih dalam lagi Mas. Gitu. Dan itu juga laptop, aku dikasih tuh laptop yang ngutang waktu itu juga laptop tuh. Laptop Lenovo harganya kayak dulu 2 juta, aku ngutang nyicil sampai 6 bulan lah. Tapi karena laptop itu akhirnya aku bisa belajar bisnis. Belajar bisnis. Nah, mulai dari situlah ada ketertarikan aku untuk usaha, dan disitulah aku mikir, aku juga udah analisa nih. Waduh, kayaknya gue kalau lulus sekolah dalam posisi kayak gini, mamaku, bapakku nggak bisa nyekolahin ku lebih lanjut. Walaupun dulu orang tua tuh nggak merekomendasi aku untuk usaha loh Mas, untuk berbisnis gitu loh. Malah waktu itu aku bahkan sampai ikut MLM pas SMK. Aku jualan bakpao juga. Aku juga jualan makanan, bakso bakar segala macam. Itu kan waktu SMK itu aku digunakan dari pagi sampai malam. Tidurku cuma 2 jam sehari. Setiap 1 minggu sekali aku sakit Mas. Serius? Karena masuk angin. 2 jam sehari? 2 jam sehari, itu beneran. Karena gini simulasinya, apalagi pas aku jualan bakso bakar ya. Dari pagi ke sore sekolah. Sore sampai maghrib siap-siap dagang. Maghrib sampai jam 12 aku dagang. Jam 12 sampai jam 1 malam itu adalah siap-siap pulang. Jam 1 sampai jam 3 aku tidur. Jam 3 harus ada di pasar untuk beli daging baksonya. Jam 6 aku harus sekolah lagi. That's why seminggu sekali aku sakit. Setiap Sabtu Minggu? Ya nggak nentu sih. Kapan aja, kalau masuk angin. Sampai pernah di sekolah tuh bener-bener gak kuat, akhirnya pulang gitu loh. Nah disitulah akhirnya. Itu usaha sendiri atau bakso bakar usaha sendiri? Usaha sendiri. Bukan sendiri misalnya juga ada orang yang jualin gerobaknya, kita tinggal jagangin doang. Enggak, itu usaha sendiri. Dari A sampai Z-nya. Iya, karena waktu itu pas aku ikut MLM, aku pernah stay di suatu tempat, dan di tempat itu punya bakso bakar enak banget. Aku punya motivasi kayak ini kayaknya gue buat bawa bakso bakar ini ke rumah gue kayaknya oke nih. Akhirnya aku jual deket rumah. Dengan aku nyari ownernya si bakso bakar ini, belajar sama dia. Tapi aku modal sendiri. Tapi yang men-trigger MLM itu? Berarti sering dapat motivasi. Iya sih kayaknya sih. Iya. Gitu. Mentalitas sih. Duitnya sih nggak dapet sih alhamdulillah ya. Tapi mentalitasnya gitu loh. Tapi ya. Motivasi dari orang motivasinya MLM itu tuh. Saya dari
tukang menjadi jutawan, kan sering gitu ya. tiap hari didoktrinnya kayak gitu sih. Gitu ya? Iya ya. Tapi terasa. Tapi lebih ke gininya sih mas, lebih ke yang aku lihat positif circle-nya sih. Positive circle. Kita waktu itu di sekolah mungkin teman-temanku pada main, maybe dengan circle MLM nih kayak kita mikirin masa depan segala macam. Itu juga mungkin yang kayak yang jadi kayak nge-triggerku gitu loh. Walaupun tadi duitnya nggak dapet ya, tapi mindset positifnya dapet. Nah mulai dari situ akhirnya. Berarti MLM menghasilkan mindset lah. Seenggaknya itu. Iya. Walaupun uangnya enggak ya. Jadi, jangan benci MLM bro. Kurang lebih itu. Iya ya. Pas sekolah dulu. Aku 2 tahun itu ikut MLM. MLM tuh. Dagang baksonya? Apa? Dagang bakso tadi? Pas kelas 3-nya, pas mau lulus. Oh, pas itu berarti itu bisnis pertama? Bisnis pertama. Enggak sih, sebenarnya bisnis pertama aku buka WordPress itu. Jadi aku kan pakai Google AdSense. Iya. Itu tuh udah menghasilkan tuh. Itu buat WordPress. Terus diiklanin di dalam website itu ada iklannya. Oke. Kan Tulisan lu tentang apa? Tentang game tadi. Kayak 5 tips kehidupan gitu-gitu lah pokoknya. Pokoknya ini pengaruh MLM. Enggak, itu kan sebelum masuk MLM. Oh, sebelum. Sebelum. Berarti udah cikal bakal untuk jadi masuk LM udah lumayan ada, bro. Karena itu yang Bill Gates tadi ke-trigger. Apa kata-kata Bill Gates yang paling oke menurut itu lu? ya yang tadi membangun produk yang bisa bermanfaat untuk banyak orang itu, dan juga ya kita lihat bahwa orang-orang terkaya di dunia itu kan rata-rata dari pasti pengusaha kan. Pasti. Dan di situ aku baru tahu orang tua aku tuh nggak ada yang ngasih mindset bahwa kamu tuh bahkan pas aku MLM dan bakso bakar disuruh udahan. Jadi orang tua tuh juga pas aku jalan nggak mendukung gitu loh mas. Oke. Nyuruh udahan gitu loh. Berarti karena fokus sekolah. Lu lari dari lingkungan lu yang mendikte kita Yes. untuk menjadi seorang pekerja. Yes. Lu melawan arus. Melawan karena arus. Lu bisa baca buku tadi. Yes. Dan itu men-triggermu Yes. untuk menjadi orang besar. Semoga seperti itu. Amin. Yes. Oke sih. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kurang Ada lebih. penolakan gak sih waktu Apa? pertama buka bakso bakar? Kenapa sih bu? Kalau bu mau usaha ngapain? Udahlah sekolah bener aja, penting juara, masuk kuliah dapat beasiswa. Ada gak sih itu dari orang tua? Itu tiap hari mas. Tiap hari Aku kan dulu pas sekolah itu bahkan sampai udah mau dikeluarin dari sekolah. mau dikeluarin Keluarin. gara-gara Waktu itu Cabut. poinku waktu itu adalah maksimal 100. Aku udah 90. Karena poin apa? itu faktornya apa? Rata-rata semuanya telat. Oh telat masuk. Telat masuk. Karena kan aku kan Tidur 2 jam tadi. tidur 2 jam tadi. Pak soalnya telat sekolah tuh ketat banget ya. Telat semenit 2 menit aja udah jadi poin. Jadi waktu itu Hanya keterlambatan, bukan masalah nilai ya? nggak masalah nilai. Nilai sebenarnya aku juga ranking 35 dari 36 sih sebenarnya. Jadi emang Mepet iya. juga. Jadi tapi lo pernah buat onar dong, tapi oh enggak, kalau aku owner enggak, lebih ke kalau akademis rendah dan masalah telat-telatan itu nomor 1 ya. Nomor 1. karena memang ada faktor di belakang itu. Yes gitu. Dan iya jadi kan bayangin mas tekanannya Tapi itu. pernah ditanya nggak sama guru BK misalnya kenapa lu Aku suka udah menjelaskan. telat? Aku udah Tapi menjelaskan. seharusnya lebih memahami dong mereka. Nah, itulah di Indonesia susahnya dijadi pengusaha ya. Bahwa mindsetnya ini mas, bahwa mereka nih nggak ada yang mendukung kita untuk jadi pengusaha. Jadi dulu tuh guruku Dipaksa untuk bekerja. nggak dipaksa untuk stop, fokus. Padahal aku udah bilang, bu keadaan saya ekonomi nggak baik bla bla bla. Tapi mereka enggak, kamu harus fokus sekolah. Mau nggak mau gitu loh. Dan juga keluarga nggak bolehin, teman-teman ngata-ngatain juga. Apalagi kita dulu anak MLM di sekolah, wah saya dihina-hina mas, dihina-hina dulu. Nggak di sekolah aja sih bro. Tapi kalau sekolah kan lebih sakit mas, karena Iya, ketemu tiap hari. lingkungan lu tiap hari ketemu tiap dia. hari. Di sekolah saya udah begini aja. Tapi lu kasih tahu nggak sih MLM itu memberi motivasi dan merubah mindset saya seperti itu. Ya gimana ya mas, kita susah juga ya kalau iya. beda pola pikir dan itu agak susah. Dan waktu itu ya akhirnya saya legowo aja, oke ya udah gitu. Jadi bayangin kan banyak banget faktor saya untuk nyerah waktu itu sebenarnya. Faktor untuk menyerah. Untuk menyerah banyak sebenarnya. Faktor untuk menyerah untuk usaha tadi, melanjutkan usaha. Untuk melanjutkan usaha, untuk berimprovisasi ke depan itu banyak banget faktor untuk menyerah. Karena semua faktor nggak ada yang mendukung. Orang tua nggak mendukung, sekolah nggak mendukung, teman-teman nggak mendukung. Ya Itu memang berapa lama bakso tuh? Apa? Jualan bakso berapa lama? 6 bulan, 6 bulan. Karena waktu itu Covid, Mas. Oh. Waktu itu Covid. Nah, tapi ada secerca harapannya tuh. Inilah mulai aku nge-growingnya nih. Gara-gara Covid aku tutup bakso bakar. Waktu itu kan aku sekolah jadi 4 tahun, Mas. Hah? Tahun kalau di sini tuh kayak STM di Cimahi tuh. Dia tahun keempat itu PKL. Oh, setahunnya PKL. PKL. Aku di SMK di Jakarta juga setahun. SMK PKL. jurusan apa? Apa? Jurusan? Konstruksi gedung. Wah. Nanti Jadi- itu jadi kalau beda. PKL ngapain? Di kontraktor atau di properti? Kebetulan aku waktu itu masuk program entrepreneurship. Jadi pas. Jadi aku bangun produk tuh dari awal. Oke.
Di SMK itu. Di SMK. Itu dipaksa untuk jadi entrepreneur. Itu aku baru ada programnya 2 bulan sebelum aku masuk PKL. Baru datang lah alumni pengusaha untuk memajukan entrepreneur. 2 bulan sebelum aku lulus. 2 bulan sebelum aku PKL. Berarti sekarang datang ke SMK lagi, "Ini ada saya nih, Bu, menawarkan entrepreneur," gitu loh. Iya. Dilakukan nggak? Kemarin saya bahkan di di pelepasan tamatan jadi narasumber, Mas. Wah, keren. Alumni berhasil. Ada. Guru-guru yang dulu nyuruh mundur diem aja mereka. Mereka sekarang tahu nih baru hasilnya seperti apa. Kalau dulu nggak bisa ngomong. Nggak seperti yang Ibu bayangkan gitu. Iya, betul. Ya guru adalah tetap sumber inspirasi Iya, kita. betul. Tapi pemikiran Ibu salah, Bu. Gitu dong. Kurang tepat lah, kurang tepat. Kurang tepat ya, baik nih. Kurang salah kalau saya itu. Iya. Oke, setelah bakso bakar itu sampai lulus SMK. Sampai lulus SMK. Sampai aku PKL. Oke, setelah PKL tadi Jadi PKL pas aku pagi ke sore itu PKL, sore ke malamnya aku buka online shop. Online shop, jualan apa, Bro? Kos kaki. Sebelum dari kos kaki itu aku COD-an chargeran iPhone, tapi itu kayak cuman buat biaya hidup. Tahun Mas. berapa itu, Bro? Covid pas 2020. Oh, 2020. Jadi Masih rame ya online itu? online shop lagi naik-naiknya. Iya. Online shop lagi naik-naiknya. Nah dulu aku waktu itu dagang charger tapi COD di Facebook, lanjut dagang sepatu KW. Homemade. Oh Nike, enggak, KW. Nike Jordan KW yang harga 150. Ngambil dari mana? Dari Cina? Tampur, Taman Puring. Oh, yang Tampur, iya. Dulu kan banyak KW kan. Iya. Aku jual tuh markup 200, 300. Lumayan. Cuman kurang laku. Kenapa? Nah waktu itu aku jual sepatu di Shopee, aku kayak gimana caranya laku? Oke deh, gratisin kaos kaki. Aku tambahin produk kaos kaki. Malah kaos kakinya yang laku. Sepatunya nggak laku. Satunya nggak laku. Akhirnya jualan lah kaos kaki, Mas. Kaos kaki? Sambil aku PKL. Sama KW juga ya, kayak Nike, Puma. Oke. Tapi yang KW ya, yang harganya kita jual di Shopee goceng 6.000. Aku ngambil dari supplier tuh 3.000. Nah itu aku jalanin sambil PKL. Lumayan omset sebulan. Awal-awal sih enggak ya. Awal-awal enggak, cuman buat cukup aja, jalan setahun. Cukup apa nih? Cukup untuk mengembangkan usaha sih. Soalnya waktu itu awalnya dropshipper. Awal-awal. Tapi setelah setahun baru kelihatan. Aku waktu itu udah profit 30 juta sebulan. Dari dropshipper itu? Dropshipper. Kaos kaki. Setelah setahun. Oh, berarti bisnis online challenging juga ya sebenarnya. Setahun lu baru merasakan? Setahun baru merasakan. Sebelum-sebelumnya ya mungkin profitku sebulan gope sejuta. Waktu itu aku laku baru datang ke Indonesia. Aku masuk ke sana, naik akhirnya aku. Dari situ naik baru. Hanya main di kos kaki doang itu. Nah, setelah aku nyampe omset 100 juta pertamaku waktu itu usia aku masih 18 tahun. Jadi, aku baru merasakan hasil tuh di situ, Mas. Setelah setahun tadi ya? Bukan setahun lah, berarti kan prosesku dari SMP nih. Oke. Ya kan? Aku udah dihina-hina di SMK. Ya. Aku udah buka bakso bakar, aku udah buka ABCD, baru ngerasain hasilnya di tahun setelah aku PKL itu. Berarti di usia aku 18 tahun. Itu Berarti 100 juta pertama? Iya, 100 juta pertamaku di situ omset ya, tapi ya bukan keuntungan. Apa yang lu pikirkan? Ya ini wajar sih aku dapetin gitu loh. Ini wajar. Ini wajar lah. Dengan proses yang sepanjang itu gitu loh. Dan aku merasa biasa aja waktu itu. Biasa aja, Bro. Biasa aja. Di umur 18 tahun, anak-anak masih main Mobile Legend, PUBG, lu dapat 100 juta lu biasa aja. Karena prosesku udah sesakit itu, Mas. Masa Allah jahat banget sih nggak ngasih aku hasil yang sepadan gitu loh saat itu ya. Oke. Dan waktu itu tuh sebenarnya gini sih, Mas. Ini mungkin aku ceritain sedikit ya kenapa. Ini juga sebenarnya ada unsur kasih sayang kepada ibu sih. Jadi sebelum aku dapat 30 juta pertamaku itu dapat dalam satu malam loh, Mas. Oke. Pas 12 gitu. Yes. Oke. Kenapa? Tapi ada faktornya, Mas. Seminggu sebelum aku dapetin itu, aku tuh cuman punya di rekening 1,2 juta rupiah. Dengan posisi aku punya utang 11 belasan juta. Utang apa? Waktu itu aku jadi pas dagang bakso bakar, aku tuh buka 2 cabang. Nah, cabang keduanya nih aku ngutang nih. Jadi maksain gitu loh, Mas. Oh, bakso bakar tadi akhirnya masih berjalan walaupun lu udah main di online shop. Yes, tapi tadi orang malah jalanin. Iya, tapi malah rugi lah kurang lebih. Jadi akhirnya aku tutup karena Covid juga kan gak ada penjualan. Tapi akhirnya ninggalin utang tuh usaha itu. Oke. 11 jutaan. Uang cuma 1,2 juta. Yes. Terus waktu itu mamaku ulang tahun. Aku kasih lah. Waktu itu gimana ya, gue posisi punya utang tapi kok sisa duit 1,2. Akhirnya waktu itu emas masih rendah banget. Aku beliin cincin mamaku tuh seharga 900.000. waktu masih harga 650 lah Iya ya. 650. Iya, Di 2000 betul segituan. Covid. Aku beli 900.000 buat cincinnya tuh. Oke. Aku kasih. Aku sisa duit 300.000. 100.000 aku beliin KFC.
Aku rayain, ntar aku kirim deh fotonya deh. Yang Masih disimpan ya? Kalau masih ada. Oke. Sisa duitku 200.000 kan. Itu pertengahan bulan Mas, karena ulang tahun mamaku 10 Oktober kan. Berarti aku hidup 20 hari dari duit 200.000. Bisa. Ya tadi, ternyata seminggu kemudian aku dapat dalam satu malam 30 juta. Mengorbankan buat orang tua. Mengorbankan untuk orang tua. Dan dari situ penghasilanku Tidak mengorbankan sih ya. dan penghasilanku saat itu dari Oktober 2022 itu nggak pernah kurang sampai sekarang di angka 30 juta sebulan. Jadi Yang itu online shop turning itu? point. Iya. Oke. Tapi online shop sekarang udah enggak. Iya waktu Iya. macam itu tidak Yes. pernah setelah after kita memberikan something kepada Turning orang. pointku di Iya. situ setelah dari sana nggak pernah kurang dari 30 juta sebulan. Apa kesana mama waktu lu ucapkan nggak sih, Mak? Ini Wah, tuh aku langsung cuci kaki ibuku, Mas. Setelah aku mengelewati itu, utangku langsung kebayar. Lu aku minta bisa. doa. Yes. Dan juga dia waktu itu nggak sengaja bilang tahun depan mama nggak mau ambil cuti, maunya cutinya samain. Mama mau umroh. Waktu itu duitku sama 1,2 juta. Tapi 1 tahun kemudian di ulang tahunnya mamaku, aku sama mamaku umroh juga. Alhamdulillah. Berarti itu di 2021, sorry. Di 2021 aku umroh di 2022-nya. Dua-dua. Yes. 2021 memberikan orang tua berharap Di Oktober. saya minta umroh. Yes. Di 2022-nya waktu itu duit masih 1,2 juta. Setahun kemudian di Oktober 2022 juga aku umroh sama mamaku. Itulah doa berkahnya ya. Yes. Aku langsung cuci kaki sih di situ sih. Pas aku dapetin Cuci itu kaki pertama ibumu. kali. Ya cuci kaki ibumu. Dan setiap itu 3 bulan sekali aku cuci dan itu Kerasa sampai hari ini. Kerasa sampai hari ini dan aku terus melakukan itu sih. That's why itu mungkin ya salah satu hal yang aku rasakan dampaknya sampai sekarang sih. Kurang Ya lebih sih. itu sih, Mas. Ya ibu sih. Yes. Aku sih ya masih beruntung lah. Orang tua saya dua-duanya udah nggak ada. Jadi mau ke siapa ya ujungnya sekarang bagian istri, anak dan mertua sih lebih ke iya. Jadi itu beruntungnya orang-orang yang sekarang masih punya ibu. Yes. Berkahnya dari sana sih, Mas. Ya, jadi Life hack lah bisa dibilang. betul. Itu ya itu bilang orang doa ibu itu menembus langit tuh benar. Yes. Sepakat banget. Doa ibu tuh menembus langit. Jadi ya selagi punya ibu bahagia kan? Yes. Selagi punya ibu jangan buat dia bersedih. Wah, itu penting banget dalam hidup ini. Buat keberkahan hidup lah. Setuju. Aku saksinya lah salah satunya. Yang karena ibuku ya aku jadi di poin inilah gitu. Betul. Mungkin ibuku nggak punya uang ya, tapi karena doa dia sih. Ya, Jadi Sama. aku yang sekarang. sama. Kurang lebih. Saya berangkat juga kalau saya cerita dikit ya Mas Kolbu. Saya itu berangkat dari anak kampung. Mungkin kamu tahu daerah saya itu namanya Lubuk Pakam. Lubuk Pakam itu kalau orang pada nggak tahu sih. Aku juga nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Aku nggak Itu tahu. kalau kamu tuh pernah ke Medan, Bandara Kuala Namu itu adalah kota Lubuk Pakam. Oh gitu. Oh Kamu pernah ke Medan? Asli Medan belum. Oh belum. Jadi kalau ke Medan itu adalah namanya Bandara Kuala Namu. Oke. Itu dekat banget sama kota Lubuk Pakam. Paling ya let's say 10-15 menit lah. Oke. Dekat. Ya kota kabupaten lah. Aha. Ya kalau di Jakarta Tangerangnya lah Oke, ya. ya, Nah, ya. dari kota Medan. Ya. Nah, berangkat dari orang yang jual rumah makan Padang. Jadi hampir sama dengan Mas Kolbu. Saya tidak ada punya basic tapi pengusaha. Tapi saya kerja di awalnya karena saya mikirnya beda sama Mas Kolbu. Saya mikirnya lu mau usaha punya modal. Ngerti. Nah, untuk tiba-tiba mau jadi pengusaha kalau nggak punya modal Susah. akan sulit banget. Nggak stranger Yes. Mas Kolbu karena saya bersaudara ber-9 orang. Jadi saya anak ke-7 laki-laki pertama. Jadi saya yang lumayan jadi apa ya tolak ukur di keluarga. Jadi itu beban luar biasa. Jadi kalau nggak saya harus sukses itu pemikirannya. Hampir sama dengan Mas Kolbu. Tapi saya baru mulai berbisnis ketika umur saya 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Berarti di Apanya? umur? Di umur berarti kok sekarang 36, 34. Baru pertama kali Berbisnis. Benar-benar berbisnis yang dulunya bisnis sambil kerja. Simpel-simpelnya Sambil-sambilan ya. wine truck Iya, gitu-gitulah. Iya. Tapi kesininya tuh udah fokus dan bermanfaat lah. Benar maksudnya. Jadi kita jadi pengusaha ya bermanfaat buat orang lain tuh. betul. Produk yang bermanfaat bukan produk saja. Tapi bermanfaat dari hasil apa yang kita kerjakan itu usaha kita itu yang apa ya? Yang oke banget lah, Yes, menurut saya sih. Iya. Tapi alhamdulillah Iya. makanya bahagiakan ibu terus Mas Siap. Ibu. Pasti, Itu pasti. paling penting sih. Pasti. Karena seininya kita pun kalau nggak ada doa yang nyembus langit sih Oh susah. ya. Susah. Terasa Nggak akan ya. bisa bahkan. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Itu dia. sih. Itu Turning yang buat pointku beda. juga kebetulan di situ lah. Iya sih, betul. Nah, ibu sekarang masih di Jakarta. Jakarta. Udah beli rumah baru dong, ku ibu. Aku sekarang kita baru di apartemen sih. Aku beliin apartemen. Beli apartemen. Eh, Next rumah baru kapan? Kenapa? Rumah baru buat ibu?
Aku niatnya sih pengen cash langsung sih. Iya ya. Kapan kira-kira rencana? Harusnya 1-2 tahun ke depan sih. Amin ya Allah. Harusnya 1-2 tahun ke depan sih. Bisa insya Allah sih. Pasti bisa. Iya. Tinggal doa lagi. Iya, Caranya betul. gampang. Betul. Mau Minta dapat restu lagi ya, duit, minta restu minta doa lagi. Betul. Jadi barang Iya, tuh. Iya, iya. Mas Bisa. Albu, Ya. terus dari tadi WordPress, terus punya usaha online shop, mulai ke bisnis Rental. Nah, Ini rental panjang nih, ya, ya, ya. Rental ini kan, ya kepikiran gimana sih main rental? Iya sih wajar rental kan, mungkin itu dahulu sih, zaman-zaman Yes. dulu tuh udah banyak orang Yes. melakukan rental-rentalan. Ya. Mulai bisnis rental kepikiran gimana dan apa produk pertama kali di rental? Ya jadi waktu itu nggak sengaja. Waktu itu kan pas masih online shop tuh. Ya. Masih online shop di 2022, aku udah jalan alhamdulillah. Nah, sebelum ke rental tuh aku juga banyak bisnis. Aku dulu buka buzzer segala macam. Oh, pokoknya semua aku coba deh, Mas. Ya. Waktu itu kan aku alhamdulillah di 2022 tuh pencapaian, waktu itu umurku 19 kan. Pencapaianku banyaknya di situlah. Aku tahun itu umroh, beli motor, beli mobil, apartemen juga di tahun itu, di 19 tahun itu. Nah, beli mobil ini kan aku nggak cash, aku DP. Jadi kan masih nyicil kan. Iya. Sebenarnya juga aku beli mobil tujuannya bukan untuk aku. Karena keluarga besarku yang aku cerita di awal nggak punya mobil. Jadi aku pengen bawa keluargaku tuh pulang kampung pakai mobil. Kampung mana kan Jakarta? Di Banten. Kan aku udah bilang tadi nenekku di Banten kan. Oke. Walaupun aku asli Jakarta tapi nenekku orang Banten. Banten, Serang, Serang, Oke. Pandeglang. Pandeglang. Nah, aku Jauh pengen lagi ya. Iya. Serang ya, Iya. siap. Pantai ya. Mau ke pantai Mau ke sih, pantai. mau ke pantai. Oke. Nah, jadi aku pengen bawa lah keluarga gitu, karena keluarga aku nggak ada yang punya mobil kan, pengen lah keluarga pulang kampung. Akhirnya alhamdulillah terjadi tuh di 2022 juga. Cuma setelah aku bawa pulang kampung, ini mobil mau diapain? Pertanyaan dong. Akhirnya waktu itu aku lagi naik gokar karena mobil nggak pernah aku pakai karena mahal juga bensin kan waktu itu. Akhirnya, oh ya udahlah ini. Aku ngobrol nih sama orang gokar, ternyata dia mau nampung mobilku nih. Waktu itu mobilku Calya kan, mobil pertamaku tuh. Oke. Akhirnya disewain 100.000 sehari, Mas. Ke orang gokar. Orang gokar. Karena nggak dipakai tadi. Driver iya. Oke. Di 2022. Nah, cuman sampai Desember 2022 aku kan beli mobil di April 2022. Nih di Desember 2022 aku merasa minus. Jadi tuh si setoran driver ini tuh Nggak rutin. nggak rutin. Aku sampai minus 10 jutaan waktu itu. Jadi kayak waktu itu aku juga kayak sosial kan, pengen ngebantu gitu loh. Cuman kok rungkat juga ya, begini kerasa juga kan. Akhirnya kayak ya udahlah, akhirnya waktu itu di Timol Shopku aku bilang, yaudah nih, lu buka rental. Contohnya ini aku kasih. Terserah lu namanya apa, logonya apa. Udah fitsnya terserah lu juga. Jadi aku ke karyawan, ke Oh, udah tim. punya karyawan dulu? Kan waktu itu kan udah online shop kan udah Iya. jalan. Jadi ke karyawan itu aku suruh. Berapa orang karyawan dulu? Waktu itu masih kayak 6 orang lah. 6 orang. 6 orang. Oke. Waktu di online shop itu. Dibuatlah logo. Dibuatlah logo, dibuatlah Instagram. Baru jalan seminggu udah ada yang nyewa. Itu buat wisatawan, Mas. Aku buka di Instagram, dia yang ide. Jadi nama transgo.id itu dari karyawanku yang bikin, bukan Masih aku. sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh, alhamdulillah. Malah besar. Spill aja namanya. Namanya Dea. Oh, Dea. Nama timku Dea. Oke, Ya, ya. lanjut ya tadi Transgo. Iya, transgo.id. Akhirnya dia yang buat, dan pas seminggu baru buka, aku nggak iklanin, berjalan organik, ternyata Instagramnya naik secara algoritma organik. Oke. Hari seminggu baru buka ada yang nyewa sekitar 6 hari lah. Waktu itu aku nyewain ke end user, bisa Calya itu diangkat 300.000 satu hari. Satu harinya. Jadi aku mikir kalau gue sebulan kesewa, berarti 9 juta kan, Mas. Cicilan waktu itu tuh 3 juta. Juta kan, iya. Tandanya sebulan aku jalan, aku bisa bayar 3 bulan cicilan. Oke dong. Oke dong. Oke banget. Akhirnya disitulah aku nge-share ke snapgramku. Ada nggak teman-teman yang punya mobil buat dititipin ke aku? Oh, dari satu lu cari. Cari teman-temanku yang mobilnya nggak kepake. Tapi kan nggak gampang buat orang percaya nitip mobil ke Mas Kolbu. Nah di situ karena aku udah online shop udah aktif, mereka juga ngelihat istilahnya aku udah terpercaya juga, udah punya bisnis segala macam. Dan ini rata-rata dari teman-teman deket dulu, Mas. Oke, yang punya mobil. Yang punya mobil. Berapa yang terjaring? Waktu itu di bulan pertama ada 4 mobil langsung. Jadi di bulan pertama aku langsung ngedapat 5 Tapi mobil. punya market. Nah itu kenapa aku minta? Karena waktu itu aku bangun itu di awal tahun. Jadi Transgo itu, wah ini nggak tahu ini jalur Allah juga ya. Algoritmanya langsung naik, Mas, secara organik. Aku juga nggak tahu ini orang chat dari mana. Iya. Bahkan pertama kali adminnya tuh di WhatsAppku sendiri. Oke. Jadi kayak ini kok rame ya.
Makanya aku ngejaring teman-temanku. Oke. Dan di situ penghasilannya udah lumayan, udah nyampe puluhan juta sebulan itu. Dan aku bagi hasil ke teman-teman. Iya, sesuai dengan yang tadi aja bagi Iya, hasilnya. betul. Nah, di situ kekumpul duit, barulah setiap 2 bulan sekali beli mobil gitu. Oke. Jadi nggak sengaja. Iya. Itu yang nyewa Yunser tuh para wisatawan yang datang ke Jakarta. Ada juga orang Jakarta yang pengen keluar kota. Jadi segmentasi pasar Jakarta tuh unik. Nggak kayak maybe di Bandung, Iya. di Jogja yang cuman wisatawan. Iya. Jakarta juga wisatawannya banyak, Mas. Ada Dufan, ada konser, mall-mall besar di Jakarta. Iya. Orang Jakarta, Jabodetabek yang pengen keluar. Iya. Urusan bisnis, Iya. urusan pekerjaan, swasta besar semuanya ada di Jakarta. Dan juga orang-orang yang pengen survei-survei. Jadi sebenarnya tuh segmentasi pasar Jakarta sekuat itu. Aku baru sadarin tuh setahun ke belakang lah. Wih, ternyata Jakarta tuh emang kuat gitu loh. Dibanding di luar kota sebenarnya. Nah, disitulah mulai aku sewa mobilnya. Beli tiap bulan. Di tahun berapa itu? Dimulai Transgo itu. 2000 waktu itu 2022 akhir Desember, tapi mulai jalan 2023 awal lah. Oh, baru banget ya, 2 Jadi tahun. 3 tahun, berarti 3 tahun lah sekarang. Iya. 3 tahun lebih dikit lah. Oke, itu tiap 2 bulan beli satu mobil. Beli mobil. Pencapaian paling banyak beli mobil di bulan keberapa? Di tahun 2023 atau 2024? Mungkin 10 mobil satu bulan. Sebenarnya kalau beli mobil itu motor di 2024 sih. Banyaknya. Iya. Tapi bukan mobil sih, kita juga campur sama motor kan. Motor Jadi, marketnya? nah, jadi pas aku 3-4 bulan baru buka mobil, itu aku punya motor kan. Ya. Oh, motor pribadi lagi. Pribadi lagi. Terus Nggak dipakai. nggak dipakai lagi nih. Pegel, karena waktu itu motorku sport kan R15. Oke. Aduh, daripada nggak kepake, gue sewain lah. Ternyata motor lebih gampang mas kejualnya. Waktu itu aku baru buka, baru ada 1 postingan. Follower juga masih 10. Motornya apa? R15. Oh, 15 motor gede dong. Iya, makanya kan aku merasa apa namanya, kagak mau pakai tiap hari kan. Aku jual, Jual, aku sewain. sewain? Iya, sewain. Ternyata cepat lakunya. Akhirnya di situ, wah motor juga oke juga nih. Jadi tanpa sengaja, nggak ada bisnis proposalnya, nggak ada bisnis model kanvasnya, nggak pakai SWOT, buka aja dulu. Sama tadi iseng doang. Akhirnya laku. Dan disitulah baru aku sebenarnya kalau di Transgo nih aset itu maybe ya cuma 10-20% lah. Sisanya tuh dari teman-teman, dari kolega-kolega. 2023 bisa mengimpor berapa mobil? 2000. Motor dan mobil. Oh 2023 masih sampai akhir tuh gocap lah. 50. Masih 50. Mobil orang berapa? Mobil sekitar berapa? Kalau mobilku paling sama motor itu udah 10-15 lah, 10 sampai 15. Sisanya punya orang. Punya orang, 35-nya itu. Teman-teman segala macem. Karena amanah, Bro. Yes, jaga kepercayaan penting sih, trust. Jadi makanya kalau bilang kenapa Transgo bisa besar juga ya karena support dari teman-teman, support dari kolega-kolega juga. Tanpa itu ya aku duit dari mana, Mas? Beli mobil, namaku juga kalau ke leasing kan terbatas kan. Iya, batasnya 1,5 miliar. Nah itu dia, makanya butuh kolega-kolega ini gitu loh. Oke, apalagi bisnis rental. Yes, Berat berat iya. Leasing Kalau memang pernah- rental kan agak aware gitu loh. Berarti kalau orang pernah bisnis rental nih ada barang nganggur di rumah, rentalin, Bro. Iya. Sis. Gitu. Betul. Betul. Iya. Terus mulai high jamnya Transgo itu tahun berapa sih, Bro? Sebenarnya setahun lalu sih. Di 2025. 2025. Jadi 2025 2024 masih ya flat gini aja. Maksudnya kayak growing cuman ya sedikit-sedikit. apa yang menandakan atau yang melatar belakang bisa high jamnya di 2025, Bro? Aku di 2025 Maret itu punya cuman handle 170 sekian unit. Itu 170 unit itu motor mobil. Motor mobil. Motor berapa? Mobil berapa? Motor itu mungkin di angka 90-an, sisanya mobil. Oke. Punya sendirinya berapa persen? 20? Ya 25% lah. 25%. Sisanya teman-teman yang Ya netipin. kolega-kolega. Tapi sekarang kita udah 1.000 lah bulan ini tuh. Mobil motor 1.000 unit. Iya, berarti tandaikan kenaikannya. Kenaikannya itu kan sekitar 4 kali lipat. 4 kali lipat iya. Sampai Dalam 5 1 tahun ke belakang. Dalam 1 tahun ke belakang. Iya. Apa yang big deal besar kah atau ekspansi atau datangnya investor kah yang buat lu bisa high jump? Wah, ini sebenarnya ketemu satu sosok luar biasa sebenarnya nih. Oke. Jadi aku waktu itu kan sebenarnya di pos lah. Waktu itu aku kan pakai produk Mekari kan. Nah, jadi di Mekari itu tuh boleh nggak sih Mas disebutin? Boleh. No, ya. Kan itu aman, boleh. Aman. Bukan produk duluin berarti. Lanjut. Jadi waktu itu tuh dulu aku di salah satu produk lah, Ya, aku aman. pakai Mekari. Waktu itu aku karena kebetulan dari awal aku Transgo pakai mereka, akhirnya aku tuh di up di medianya mereka karena Oke. kita tuh salah satu Lu pakai produk yang mana?
kita pakai produk yang kontaknya. Oh, Makari kontak. Kita dari awal tuh ngikutin lah perkembangan mereka chatbotnya. Akhirnya kita dijadiin kayak istilahnya percontohannya lah. Nah aku akhirnya di-up lah di feed-feedsnya mereka nih. Nah kebetulan salah satu followersnya dari kontak ini ada dari orang Gojek Indonesia. Disitulah aku di DM, Mas mau nggak kerjasama sama Gojek, saya dari Gojek bla bla bla. Akhirnya ke WA ketemu. Aku bilang begini jawaban pertama, Mas, aku nih berawal bisnis rental dari kekecewaanku sama driver. Mas sekarang nyuruh saya bisnis ke driver. Gimana saya mau? Saya aja kegelisahan saya itu gara-gara driver. Terus akhirnya dia 100.000 gak bayar. Iya ya. Yang saya minus 10 juta kan nih, gimana saya jalanin ini? Enggak Mas, ini Mas coba dulu bla 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 bla. Karena apa? Karena ini pengembangan bisnis. Nah, ke-triggerku tadi kata pengembangan bisnis. Oke, ini kayaknya nggak bakal ngeganggu bisnis gue yang utama deh. Ya gue nice try aja. Akhirnya di situ diyakinin, akhirnya kita oke, jalan deh MOU. Nah dari situlah kita yakin dan PIC dari Gojek ini ngebantu kita banget lah. Ngebantu banget untuk kita growing, dan ternyata ya emang bisnis bisa dibilang omset terbesarku ya di bisnis ke fleet ini disebutnya. Yang besarnya justru di situ sekarang. Tapi kan kalau mau untuk growing kan nggak mungkin lu mengumpulkan kendaraan-kendaraan orang lain kan. Pastinya kan ada something yang lu lakukan untuk bisa growing unit. Kan otomatis kan ya pertumbuhannya Transgo adalah unit kan. Banyaknya unit yang akan direntalkan kepada yang tadi produk baru di salah satu partner kita, di partnernya Transgo Gojek. Itu apa sih strateginya gimana bisa memenuhin kan, pasti lu dikejar target dong. Dikejar target untuk pemenuhan unit, untuk lebih banyak unit lagi untuk bisa beroperasional. Itu gimana bro? Jadi since kita udah MOU sama Gojek, trust ke perusahaan kita meningkat dong. Trustnya dari ternyata ke vendor-vendor. Jadi Transgo nih istilahnya kan kita bisa disebutnya rental operator sebenarnya. Rental operator. Kita aset kita itu kan tadi kan ya sekitar 10-25% doang. Berarti 75% lebihnya itu adalah ya dari vendor, partner. Nah, tapi kan partner dan vendor ini untuk menitipkan unitnya ini kan harus ada trust kan. Nah, dengan kita since MOU sama Gojek dan juga direkomendasi sama dari PIC-nya juga, ya akhirnya alhamdulillah kita diberikan kepercayaan oleh rental besar Mas, yang dia udah punya 6.000 unit. 7.000 unit. Untuk masuk karena lo operatornya yang lain tuh belum bisa, dia nitipin ke lu malah balikan. Jadi karena rental besar itu nggak mungkin main ke driver. Jadi butuh kita lah sebagai operatornya. Nah karena kita udah MOU, nah itulah yang buat kepercayaan juga dan direkomendasi juga sama dari tim Gojeknya juga. Dari situlah mulai mobil kita nge-growing lah. Growing banget mobilnya. Mobil listrik, mobil non listrik? Kita mobil non listrik. Banyaknya. Semuanya sih kalau di fleet ini rata-rata non listrik. Non listrik. Udah 1.000 sekarang. Totalnya sama kendaraan. Kalau mobil itu 400-an, sisanya motor. Oh, mobil 400-an sekarang motor. Itu ngurusin sampai driver-drivernya. Yang end user tadi masih berjalan nggak sih? Masih jalan juga. Margin lebih oke mana sih? So maaf, nanya aja. Oke mana? Gak usah sebutin angka. Sebenarnya kalau misalnya persen, ya yang di wisatawan. Tapi kalau dari segi jumlah, ya pasti yang di fleet. Karena kan perbandingan unitnya jauh Mas. Jauh ya. Sekarang kita yang di wisatawan cuman megang 200 sekian lah. Wisatawan 200 sekian besar bro. Kan setengah dari 400 dong mobil. Oh enggak, itu 200 itu sama motor juga. Sama motor. Mobilnya itu cuma 70 lah. Jadi 300 sekian doang yang di fleet itu. 300 doang. Kan kalau misalnya ngurusin fleet itu kan paling besar, tapi kan humannya juga susah bro. Orang driver pasti kan bukan susah ngaturnya, mencarinya yang sesuai. Ada triknya sih bro untuk bisa dapat gitu loh. Lu sama pertama kan unit udah dapat triknya karena udah makin dipercaya. Kendaraan-kendaraan lain udah dititipin ke Transgo. Tapi kan cari driver ya cukup challenging ya menurut saya. Itu gimana bro? Pertama ya menjadi catatan adalah tim kita itu mayoritas bisa dibilang lebih dari 95% itu Gen Z. Kita sekarang tim kita itu ya termasuk magangnya maybe ada 100 sekian orang, 110 lah ya. Itu 95% Gen Z. 95% Gen Z. Kenapa itu menjadi salah satu faktor gampangnya kita menjalankan operation? Gen Z ini tuh cepet Mas, fleksibel. Mereka berhidup dari zaman digitalisasi, berkembang di era AI. Jadi untuk kita memainkan sosial media, untuk kita digitalisasi marketing itu sangat-sangat mudah banget.
Jadi bisa dibilang bahkan sekarang aku di fleet yang di bisnis Transgo ini tim marketingnya bahkan nggak ada loh mas. Nggak ada. Nggak ada. Kalau marketing udah wajar, nyari orang ini, rekrutmennya, ngerekrut drivernya apa ngerekrut timnya nih? rekrut drivernya. Nah driver itu kan tahu kita itu pertama harus dari sosial media dulu dong mas. Oh iya. Dulu di awal-awal Gojek bantuin untuk leads-nya itu, tapi sekarang udah enggak. Udah enggak. Jadi Udah kita, hari sendiri. jadi driver itu tahu itu kita sekarang ya dari sosmed. Mas kalau buka Google sewa mobil driver online atau sewa milik motor listrik itu Transgo itu udah top. Paling bawah. Ads? No. No, Natural. Wow, organik. Organik itu semua. Kita punya Instagram itu ada 120 akun mas. Jadi makanya kalau bisa dibilang Transgo itu ads itu cuman sebulan paling 2 juta kali ya. 2 juta doang. 120 akun itu apa? Instagram doang. Transgo kita ada. Oh enggak, ada yang kita namain A, B, C. Jadi kita mau monopoli pasar mas. Orang beda iya. Kan gratis. Iya. Nah aku bilang makanya kenapa butuh Gen Z. Ini dia Itu aktif semua bro, 120 apa? itu. Aktif semua. Mas kalau search nanti sekarang saya mobil Jakarta, itu pasti sama semua itu desainnya. Itu kita semua. Wah, hebat. 120 itu baru Instagram ya. Belum kita bicara TikTok, kita ada 30-an. Kita ada YouTube juga. Website kita ada 20 sekian. Kita main LinkedIn juga. Kita map itu ada 5-7 titik. Itu yang apa namanya? Ulasan juga ada ribuan, ratusan. Berarti dari 120 tadi udah tertarik banget. 120 misal chat di salah satu yang paling sedikit followernya. Itu kalian tanggapin? Juga. Tanggapin misalnya, saya mau rental mobil dong. Oke, enggak. Jadi kan kita nanti CTA-nya tuh ke WhatsApp, Mas. Ini kan berapa nomor doang, misalnya ada 10. Oh iya, dari jadi dari beberapa akun ini di funneling. Kok kepikiran bro, marketing seperti itu bro, menjaring orang gitu loh, dengan segitu banyak pancing. Ya kalau saya bilang di situ ya. Karena nggak ada uang, Mas. Coba, kita kalau mau iklan harus ada uang, harus punya ahlinya. Yang kita bisa lakukan militansi. Kita harus bergerak karena kita nggak punya duit. Dengan Kita harus ya? Yes, kita harus bergerak secara kreatif dengan gratis dengan apa yang kita bisa. Dan sekarang Transgo udah pakai, ini baru banget launching minggu ini. Sosial media kita udah pakai AI, Mas. Jadi tim kreatifku udah sisa 1 orang sekarang. Jadi sisanya dibuat sama AI, diposting sama AI. Ini udah lebih gila lagi. Jadi 120 akun ini dulu aku nge-handle ada 20 orang sekian lah. Tapi tim utamanya cuman kayak 2-3 orang, sisanya magang. Tapi sekarang udah sisa beberapa orang. Daging banget Ricky-nya bro. Jadi pesaingnya diri sendiri ya. Yes. Okay. Jadi nyari driver itu dari sosial media mas. Oke. Banyak kan dari situ, dari TikTok, Instagram. Dan sekarang ada mulut ke mulut juga, kita ngasih referral. Kurang lebih seperti itu. Sekarang udah 1000 unit. Yes. Revenue udah, jangan tanya, nolnya udah banyak aja ya bro. Ya mungkin lah, mas. Ya alami, Bismillah lah ya, Bismillah lah ya. Oke. Resiko bro dalam berbisnis. Kenapa? Resiko dalam berbisnis. Oke. Hari ini kan bisnis rental kalau saya lihat di media sosial, lu pasti kan masang GPS dan lain-lain ya, pintarnya orang lah yang bilang tadi. Pernah hilang nggak sih mobil? Sama kan motor? Motor alhamdulillah udah hilang 9 ya. Alhamdulillah 9 ya. Ya. Alhamdulillah. Dan itu nggak ketemu? Nggak ketemu sampai sekarang. Mobil alhamdulillah baru 1 sih. Semoga jangan nambah lah. Resiko bisnis. Iya, resiko bisnis 1. Itu baru terjadi di tahun ini sebenarnya. Dari aku 3 tahun buka. Kalau motor udah dari tahun pertama udah buka. Waktu itu gara-gara belum ada GPS mas. Aku ngerentalin motor tanpa GPS. Hilang. Wah pokoknya banyak lah. Itu baru yang hilang. Belum aku bilang kasus gade. Iya, yang digade ke aparat segala macam. Itu lebih banyak lagi. Setiap bulan kalau ada. kecelakaan brother? Apa? Kalau kecelakaan? Kan ada asuransi kan. Oh, tapi asuransi mau kalau rental? Bisa ada asuransi komersil sih. Mau masih mereka? Mau. Oke, walaupun tidak drivernya yang bawa? Yes. Oh masih mau di Iya, klaimnya? jadi memang udah khusus asuransi komersil lah. Ya kan kayak taksi-taksi kan juga mereka asuransi juga kan. Iya sih. Jadi udah masuk asuransi. Dengan skala keterbatasannya, Yes. lu tetap jalan terus? Yes terus. Walaupun resikonya besar ya. Sekarang driver berapa orang bro? Yang driver yang kerjasama dengan Transgo? Oh berarti kalau kita bicara sekarang unit itu udah kalau di fleet ya 700 sekian ya berarti 700 itu juga drivernya. Karena kan unit itu semua harus ke utilisasi kan. Betul. Oke. Strategi marketing apa yang lagi dilakukan selain tadi bro? Yang kalau di
bisnis split tadi yang kita bekerja sama dengan Gojek, mungkin Grab udah kerja sama. Baru Desember 2025 baru MOU. Oh, Udah Grab. sudah Jadi ada Grab kerjaan. udah kita pegang, Gojek udah kita pegang. Jadi dua big company ini udah kita pegang lah. Megang mau menguasai Bapak ini. OTW jadi mafia sebenarnya. Jadi Grab dan itu di luar itu ada kurang lebih 200-an ya, 300 yang driver yang tadi yang wisata dan lain-lain itu Yes, gitu. masih ada. Kayak Itu retail satu mobil satu driver atau Kok kalau yang ke wisata itu lepas kunci, Mas. Oke. Jadi kita ngasih, itu lebih beresiko lagi sebenarnya karena tiap hari kan beda-beda customernya. Iya. Jadi kayak di Bandung-Bandung gini lah. Iya. Ya kan mereka lepas kunci sehari 2 hari. Mobilnya juga gitu. Tapi kan marginnya lebih tebel kan. Harganya bisa 1,5 kali lipat lebih mahal. 1,5 kali lebih mahal daripada yang fleet. Oke. Gitu. Kriteria untuk ini mau masuk ke kriteria lah nih. Kualitas pastinya jaga kualitas kan, Bro. Bro itu pernah nggak sih sampling itu kayak kita CEO-nya salah satu operator taksi di Indonesia jadi driver. Pernah lakuin nggak itu? Sebenarnya enggak sih jujur aja. Ya Karena kan aku tahu ketemu kan voice of customer langsung katanya Oh gitu ya. Sebenarnya nggak pernah sih Mas jujur aja ya. Pikiran nggak sih lu mau jadi driver gitu? Nyupirin rental gitu sebentar Oh iya. gitu. Ada sih kepikiran Ada sih ya, kepikiran tapi ya. belum dilakukan sih Belum sebenarnya iya. Belum sih. Lebih ke karena sekarang apalagi kalau di motor ya, sebenarnya lagi menarik motor sebenarnya. Karena motor tuh bisa dibilang yang ride hailing itu masih baru kita nih yang cukup besar secara operator ya. Kalau OEM langsung udah banyak nih. Oke. Jadi kalau di motor tuh OEM bisa langsung main. Contoh kayak Electrum dan lain-lain tuh mereka udah langsung main. Cuman kalau kayak kita operator, ya bisa dibilang Jabodetabek baru kita yang terbesar. Dan kita di insya Allah sebulan 2 bulan ini lagi negosiasi sama salah satu perusahaan financing dari Korea. Ya. Itu kita lagi pengen disuplai 1.700 unit motor listrik. Yes, dinilai investasinya tuh 30 sekian miliar lah. Wow. Dan itu udah masuk dalam tahap negosiasi ya. Jadi kita udah dianalis kredit dan lain-lain. Udah masuk dalam tahap negosiasi harga. Wah, keren, Bro. Mantap, Bismillah lah. Keren. Bro, bicara mimpi. Yes. Apa mimpi terbesar lu buat Transco? Dan mimpi pribadi lah. Tadi membahagiakan orang tua, sudah lagi berjalan dan terus akan membahagiakan. Bagi Transco dan pribadi lah. Ngomong ini ownernya dan foundernya Transco belum nikah loh. Iya. Siapa tahu ada viewer dari penonton-penonton Transco, boleh nanti di tag akun Instagramnya Mas Kolbu, boleh lah kita. Tapi nunggu spill. sukses dulu ya, nunggu sukses dulu ya. Ini faktor sangat sukses itu berbeda-beda, Bro. Oh iya. Orang. Iya. Ya, apa kembali ke mimpi lah. Iya, yes. Ke mimpi, apa mimpi terbesar buat Transco dan pribadi? Ya sebenarnya kalau kita bicara Transgo itu, aku pengen sekarang tuh rental yang paling terbesar di Indonesia itu dari Astra ya. Itu mereka punya sekitar 25.000 mobil unit. Oke. Mimpi besarku sih aku pengen nggak usah mobil sih, mobil motor ngehit 20.000 aja. Di Transgo tuh. Target jangka panjangku tuh itu sih. Ngehit 20.000 kendaraan kita operate. Bukan cuma di Jakarta, Jabodetabek dan juga kita ke Bandung, mau ke Bali juga, mau ke Surabaya. Itu mimpi besarnya sih lebih ke arah sana. Karena aku merasa di Transgo ini bisa ada misi sosialnya itu loh. Membantu driver, mendapatkan penghasilan untuk keluarganya dan lain-lain. Tapi sebenarnya mimpi akhirku sebenarnya bukan di bisnis, Mas. Apa? Aku pengen ke politik sebenarnya. Mimpiku politik sebenarnya. Politikus. Mimpiku itu sebenarnya. Tapi kenapa tuh aku mau nanya dulu latar belakang lu ke politik apa sih, Bro? Karena gini, sekarang gini ya, kita megang sekarang ada driver 700. Contoh tim Transgo ada ya 100 orang lah dalamnya. Terus juga dan lain-lainnya keluarganya dari timku segala macam. Kita sebutlah karena Transgo ini banyak hidup orang yang jadi terbantu dari rezekinya. Let's say ada 1.000 orang lah. Ya. Di bisnis itu untuk nge-scale up lagi agak berat, Mas. Aku meyakini bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ya. Aku yakin dengan politik itu scale bermanfaatnya ini jauh lebih besar. Dan aku kan merasa bahwa aku sudah menjalani ini. Jadi ya maybe aku bermimpi bukan menjadi politikus yang berjanji, tapi saya sudah menggerakkan ekonomi dari keterbatasan tanpa ada bantuan pemerintah, tanpa ada dana pemerintah. Tapi saya pengen men-scale up lagi. Butuhlah
politik untuk itu. Dan mimpi besar saya sih, saya sebenarnya pengen mengganti 90% anggota DPR dengan AI sebenarnya. Mimpi akhirnya itu sih. Mimpi akhirnya itu sih. Mimpi akhirnya. Iya. Jadi nanti aspirasi masyarakat munculnya dari komen yang langsung AI tangkap, itu bentuknya manfaat banyak orang atau tidak banyak orang gitu ya? Salah satunya itu. Salah satunya itu. Ya biar nggak menghapus trias politika ya, biar orang anggota DPR tetap ada. Sebenarnya yang paling aku concern adalah masalah deal-dealan tentang anggaran, Mas. Deal-dealan anggaran sekarang di pemerintah kan apa sih? Mereka buy kepentingan gitu loh. Si kementerian A ngomong ke DPR dulu segala macem, tapi mereka analisisnya nggak berdasarkan data. Itu menjadi kegelisahan aku gitu loh. Sedangkan aku nih orang susah yang dulu istilahnya punya mimpi besar tapi nggak punya modal, nggak punya apa, nggak pernah dibantu gitu loh sama pemerintah. Jadi aku gelisah gitu loh. Walaupun aku pernah hidup dari KJP ya, alhamdulillah. Cuman aku merasa pemerintah tuh harus bantu lebih banyak orang dan menyentuh orang-orang yang punya mimpi besar kayak aku gitu loh, Mas. Dan aku nggak mau ke depannya ada orang yang kayak aku lagi. Dan juga kan mentalitas setiap orang berbeda, Mas. Aku pengen ada pemeran pemerintah di sana gitu loh. Dan dengan aku lihat sekarang pemerintah ya mereka mementingkan kepentingannya sendiri gitu loh. Dengan adanya AI mungkin bisa lebih, mereka nggak punya perasaan, nggak punya kepentingan, semua clear gitu. Jadi mimpi besar aku sebenarnya ke sana sih. Pengen merubah sih, dan pengen membantu banyak orang. Karena aku yakin sekarang belum semaksimal itu pemerintah ke rakyatnya sih. Iya sih. Tapi bro, pendapat lu, politikus itu banyak yang terjebak. Atau pengusaha yang masuk ke politikus, atau seorang birokrat yang masuk ke politikus, itu kita melawan atau kalau lu bukan melakukan perubahan, nggak semua orang happy dengan perubahan itu. Yes. Apa yang lu pikirkan? Lu pasti banyak pertentangan, lu banyak challenging, lu banyak tantangan, dan banyak yang ingin lu jatuh. Yes. Kalau kita lihat banyak contoh lah. Dan ini pendapat saya pribadi. Yes. Politikus itu lu bisa menyenangkan rakyatnya kalau mau jadi bagus. Rakyat sendiri, lu bisa menyenangkan orang-orang berkepentingan walaupun tidak memenuhi. Yes. Tapi kan berat menyenangkan semua orang. Yes. Yang kepikiran sama lu ketika udah ada niat menjadi politikus. Apa yang kepikiran selain menjadi AI lah, itu kita udah sangat oke banget. Cuman apa yang kepikiran lu di awal lu menjadi politikus? Pasti kan lu menghadirkan suatu perubahan besar yang hari ini itu tidak menyenangkan orang lain. Apalagi orang-orang yang berkuasa. Yes. Ya, itu kan akan challenging banget. Mungkin langkah-langkah brother lah. Di awal menjadi politikus, masuk partai atau berdiri sendiri, apa namanya? Independen. Oke. Lebih milih yang mana? Oke, jadi gini, aku selalu yakin terhadap visi Indonesia Emas 2045, Mas. Yakin itu? Sangat yakin. Oke. Karena kenapa? Disitulah generasiku, Gen Z, menjadi pemimpin-pemimpin bangsa dan pemimpin-pemimpin ya di swasta dan lain-lain lah. Kenapa aku bilang aku sangat yakin dengan generasiku ya? Karena yang aku lihat dari aku dan teman-temanku, kita ini nggak mau ribet. Sekarang ini generasi orang-orang tuaku, guru-guruku dan lain-lain, banyak birokrasinya, Mas. Banyak birokrasi ya. Berarti di generasi Mas umur lu 42 tahun, bro. Yes. Berarti lu nggak perlu ada undang-undang untuk menaikkan lu menjadi pejabat. Ya. Karena sekarang udah ada ya, udah aman ya. Saya nggak komen. Saya cuma bilang umur lu udah 42 tahun. Iya. Jadi nggak perlu lagi ada undang-undang yang mengangkat jadi seorang pejabat itu. Jadi udah aman kan? Aman. Jadi udah sesuai dengan umur menurut undang-undang, bro. Yes. Lanjut. Jadi menurutku solusinya emang gak harus ganti generasi. Karena yang sekarang mau apa-apa mau kita digitalisasi transparan, itu banyak ruwetnya. Karena aku juga pernah bersinggungan langsung sama pemerintah juga beberapa kali di beberapa hal yang aku lakukan. Birokrasinya, persuratannya dan lain. Kenapa gak semuanya digital gitu loh. Dan aku yakin Gen Z ini ya terkenal kita gak mau ribet gitu loh. Ketika semua kita digitalisasi, ditransparansi, dan kita jadi pemimpin-pemimpin di masa depan, itulah saatnya memang perubahan. Aku gak menjamin bahwa korupsi akan hilang ya, tapi setidaknya akan lebih baik daripada hari ini, Mas. Jadi memang langkahnya, memang harus ganti generasi, pemimpin-pemimpinnya ini. Harus ganti generasi, dan itu harus terjadi. Dan tadi, aku yakin generasiku pasti
kita mengedepankan digitalisasi dan AI. AI aja sekarang Mas udah gila-gila banget kan. Kita ngomong 2026, 2045 udah segila apa? Setahun ke belakang nih perkembangan AI ini kan sangat-sangat pesat banget kan. Perusahaan-perusahaan besar berlomba-lomba gitu, apalagi kita ngomong 2045. AI itu udah jadi Jarvis-nya dari Iron Man mungkin. Udah ada robotik mungkin. Kita nggak ada yang tahu bahwa situasi di 2045 itu seperti apa dengan perkembangan yang ada sekarang. Jadi aku yakin dengan kondisi saat itu semua didigitalisasi, semua udah lebih transparan. Semua rakyat Indonesia bisa melihat anggaran-anggaran itu dianalisa by AI itu sendiri. Kan sudah ada sekarang AI yang nganggarin analisa itu. Yang kemarin saya lihat tuh ada yang anggaran ini mencurigakan, dia posting itu lumayan bagus menurut Saya udah juga melihat itu. Cuman kan apakah ditindaklanjuti? Apakah dari institusi yang berkepentingan melihat itu? Kan enggak. Balik lagi, siapa yang ada di sana gitu loh Mas. Saya nggak yakin dengan generasi atas saya sih sebenarnya. Saya sangat yakin dengan Gen Z loh. Saya sangat yakin dengan generasi saya bahwa kita bisa merubah arah politik, ekonomi dan lain-lain di Indonesia itu Mas. Karena ya saya merasa banyak juga teman-teman saya yang punya semangat gila-gilaan dari usia muda ya Mas. Jadi ya saya sangat yakin sih. Walaupun Gen Z terkenal dengan mentalitasnya tempe segala macem. Dan setuju? Iya kan? Setuju nggak? Bisa setuju bisa enggak. Kenapa setuju, kenapa enggak? Setujunya karena faktanya memang gitu. Oh, faktanya seperti faktanya itu. Gitu. Tapi enggaknya sebenarnya tergantung pemimpinnya Mas. Kalau kita bisa jadi role modelnya, kita contohkan berdasarkan apa yang kita lakukan. Oh, berarti role modelnya yang salah? Menurutku, iya. Berarti kalau role model yang salah, orang tuanya, lingkungannya? Role model itu kan kita bisa bilang adalah pimpinannya di perusahaannya. Balik lagi masih menggunakan cara-cara konvensional gitu loh. Sedangkan Gen Z ini kita biasa dengan digitalisasi. Ujian aja kita digital gitu loh Mas. Ya enggak sih? Ujian nasional aja kita udah pakai komputer gitu. Kita udah biasa dengan digital gitu. Makanya kan digitalisasi itu baru naik kan di 10 tahun berapa belakangan ini kan. Nah that's why itu yang membuat kita selalu mengambil shortcut gitu loh. Karena aku sendiri jujur kalau di Transgo tanpa digitalisasi kita nggak mau gerak sih sebenarnya. Makanya kita pakai duluin Mas. Ya kan? Duluin gajian kita pakai, duluin HRMS kita pakai. Karena kita pengen mendigitalisasi gajian kita gitu. Kita pengen berubah lah gitu loh. Dengan kerjasama gitu loh. Karena kita pentingnya digital seperti itu. Daripada kita pakai spreadsheet, manual segala macem. Yang mending pakai duluin gajian. Masuk ya Mas. Mas Kolbu, mungkin the last pembahasan. Kira-kira tadi faktanya adalah setuju dengan mentalnya Gen Z ini, ya bilang mental yang kurang struggle lah daripada pendahulu-pendahulunya. Kira-kira ada saran nggak sih buat para Gen Z yang ya mungkin seusianya Mas Kolbu atau di bawah Mas Kolbu yang sehari ini lagi berjuang. Aku kemarin ikut beberapa kali startup inisiator. Itu banyak banget dan bagus-bagus banget mereka punya ide-ide cemerlang di startup itu. Cuman memang nggak semua orang berpikir ke Mas Kolbu. Tantangannya berat. Ketika saya di umur saya juga ngebangun startup itu sangat berat. Sampai itu jangan tanya lah penolakan, ya dihina orang, ya banyak banget yang meragukan dan skeptis. Tapi ketika kita sudah naik juga mencibir, banyak banget. Dan ini banyak para founder atau para penggiat bisnis, ya kita mau dari startup maupun pembisnis hari ini itu tidak kuat dengan tantangan yang ada. Masih diimbangin karena jujur hari ini gampang cari uang asal kreatif. Gampang mencari uang dengan kreatif. Mereka sekarang banyak lebih jadi content creator, afiliator. Itu kan lumayan, dropshipper. Ya lumayan dan termasuk jadi driver. Ya gue jadi driver aja rajin dengan attitude yang baik, memberikan kualitas yang baik, dipercaya dan amanah, ya itu banyak. Tapi banyak ide-ide cemerlang yang hari ini mungkin di negara China kita makin aneh-aneh aja kan, tapi oke sih. Dan itu yang itu. Nah, menurut Mas Kolbu saran bagi teman-teman boomers ya, di bawahnya Gen Z ya. Baby boomers ya. Oh, yang di bawahnya. Gen X. Alpha dong. Gen Alpha, Gen Z yang lagi mulai usaha. Yang enggak semua orang
punya kesempatan atau punya kekuatan untuk menahan, lebih kayak mau menahan tantangan-tantangan ini atau melalui tantangan ini. Ada saran nggak? Mungkin tips and trick, mungkin ada 3 atau 5 buat para viewer kita, dengar kita. Oke. Mungkin ada Mas Lulu. Mungkin saya diawali dengan salah satu prinsip yang saya dapat pas ikut MLM dulu. Bahwa MLM, ingat MLM itu merubah mindset. Merubah mindset. Nah, gitu. Jadi dulu pernah ada prinsip bahwa seorang pemenang itu tidak akan menyerah dan yang menyerah itu tidak akan pernah menjadi pemenang. Jadi di dalam usaha dan di dalam hidup ya, kita mau jadi Gen Z, Gen Alpha atau siapapun itu, setiap hari pasti kita punya masalah. Ya. Karena kalau kita nggak punya masalah, tandanya kita lagi nggak hidup. Jadi masalah itu pasti datang. Jangankan ke orang yang lagi berusaha atau ingin menjadi pemenang dalam hidupnya. Pengangguran aja punya masalah. Salah satunya dihina sama tetangga. Ya enggak? Ya. Jadi orang yang nggak ngapa-ngapain aja punya masalah. Jadi kalian harus memilih mau dapat masalah yang menjatuhkan, nggak berkembang, atau mendapatkan masalah yang buat berkembang dan bikin kita menjadi orang yang berhasil atau menjadi pemenang. Oke. Itu suatu pilihan. Jadi kalau kalian memilih untuk menyerah atau nggak melakukan apa-apa, usahanya sama, outputnya beda. Usaha sama Outputnya beda. Setuju. Karena tadi sama-sama dihina juga ujung-ujungnya, sama-sama juga punya masalah, tapi outputnya berbeda. Ini adalah suatu pilihan yang sebenarnya sangat mudah dipilih. Cuman gak semua orang kuat untuk menjalaninya. Setuju. Jadi jangan pernah yang namanya menyerah. Karena masalah itu pasti selalu datang. Karena kalau saya ngomongin tips bisnis, itu kalian bisa alami sendirilah. Karena setiap orang tuh punya struggle-nya beda-beda, Mas. Journey-nya beda-beda. Ada yang dia masalah di modal, ada yang dia masalah di ide, ada yang dia masalah di operasional, ada yang masalah di pembiayaan, ada yang masalahnya di dalam ekspansi. Itu kalian sendiri pasti berjalannya waktu pasti belajar lah. Tapi satu, jangan pernah menyerah aja. Allah kan sudah menjanjikan bahwa setelah ada kesulitan ada kemudahan kan. Setuju. Pegang itu aja udah. Dan satu prinsip lagi nih. Tidak ada kenyamanan di zona perkembangan dan tidak ada perkembangan di zona kenyamanan. Jadi kalau hidup kita lagi nyaman, tandanya kita lagi nggak berkembang. Makanya saya selalu men-trigger diri saya setiap hari untuk nggak nyaman, Mas. Untuk tidak nyaman? Loh, kita Transgo nge-handle aset 129 miliar. Kurang lebih sekarang. Apakah tiap malam saya bisa tidur, Mas? 129 miliar ini kan bisa aja ada yang hilang 10%-nya. Iya. Ada yang hilang 5%-nya. Pusing nggak? Pusing. Nggak nyaman dong. Tapi itu yang buat berkembang. Mikirin caranya lagi. Apa? Memikirkan caranya supaya tetap aman. Meminimalisir resiko itu. Tapi kan dengan cara yang nggak nyaman. Betul. Tapi kita berkembang. Jadi jangan sampai dengan kenyamanan yang kita sekarang alami, kita mikir bahwa ini adalah hidup yang terbaik. Ternyata itu adalah sebuah perjalanan untuk menuju jurang kehidupan. Aku selalu ingat waktu itu katanya Raffi Ahmad tuh, kalau hidup lagi naik, kalian tuh harus turun ke bawah. Agar bukan kehidupan yang menurunkan kalian, tapi istilahnya kita yang turun untuk kita bisa naik lagi. Karena nama hidup kan naik, bisnis kan naik turun kan, Mas. Betul. Ada senengnya, hari ini seneng, besok sedih, besok seneng lagi, besok sedih lagi. Itu pasti terjadi. Tapi kalau kalian merasakan itu, tandanya kalian lagi berkembang. Jadi selalu ingat aja sih itu sih. Dan yang terakhir mungkin, jadikan orang tua kalian itu sebagai salah satu faktor kebahagiaan kalian. Setuju. Karena banyak orang di dunia ini yang tidak memiliki tujuan hidup, Mas. Dia udah punya uang, dia udah punya kenyamanan, kekayaan, tapi tidak memiliki rasa kasih sayang ke keluarga. Apalagi kalau kalian masih punya ibu bapak, bahagiain dia selagi dia bisa, apalagi selagi masih muda. Kurang-kurangin judi online, kurang-kurangin main-mainnya, kurang-kurangin ngabisin duit orang tua. Ini saatnya kita Gen Z bergerak, Gen Alpha bergerak untuk bisa bikin orang tua kita bahagia. Itulah yang harus jadikan alasan, karena ya itulah salah satu alasan kenapa kita harus bergerak sih, Mas. Luar biasa. Oke. Gen Z, Gen Alpha 2034
Philly Jakarta 1. Mas Olgu. Thank you, terima kasih. Podcast 1. Mantap.